Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial mengenai penggunaan Affinity Designer. Jadi, Ana harap video ini dapat membantu teman-teman semua untuk bisa menggunakan software Affinity Designer secara lengkap, secara terstruktur. Pertama yang dibuka adalah Affinity Designer. Ini Affinity Designer, kalau review secara singkat, dari Affinity, dari Serif. Terus juga ini kalau misal berbayar sekitar ya 700.000 untuk satu software. Tapi seumur hidup dibanding dengan Adobe Family itu lebih murah. Adobe Family itu sekitar ya 400.000 untuk 1 bulan doang. Sedangkan ini untuk seumur hidup. Oke, ini tampilan awal Affinity Designer. Kalau kita mau masuk, pertama mau bikin canvas, pertama file, terus habis itu new atau Ctrl N ya. Terus di sini ada beberapa preset, ada print, press ready, photo, web, device, architecture. Nanti di explore aja sendiri, monggo. Terus mengenai sini kita pakai pertama A4 aja dulu untuk percobaan A4. Kita bikin landscape. Nah di sini juga bisa custom, terus juga bisa ubah ukuran kalau misal nggak pengen ukurannya, terus juga pixelnya bisa diganti. Ini create artboard, terus habis itu udah RGB kita pilih RGB 8 aja yang simple supaya nggak terlalu memberatkan. Kalau misal mau untuk ngeprint pakai CMYK. Ini kita pakai RGB dulu supaya tampilan di laptop sama yang kita inginkan sama, dan juga ini untuk tampilan di laptop doang. Oke, lanjut. Oke, yang perlu teman-teman tahu di sini ada menu bar. Menu bar ini fungsinya untuk beberapa tools, beberapa perintah untuk software ini. Nah, di sini beberapa perintah yang berkaitan tentang keseluruhannya. Terus habis itu di bawahnya ada toolbar. Toolbar ini yang ini. Jadi beberapa, kalau misal kita show toolbar, kita hilangkan. Jadi hilang. Kalau misal mau masuk lagi, show toolbar. Ini toolbar, beberapa komen di sini ada. Yang jelasnya ini udah pakemnya. Terus misal yang perlu kita tahu, kelebihan dari Affinity Designer dibanding beberapa software yang lain adalah Affinity Designer ini juga bisa untuk vektor dan pixel. Beberapa permasalahan software yang lain itu vektor doang, terus pixel doang. Vektor itu contohnya adalah misalnya kita mau buat ini. Ini dinamakan vektor, jadi kita bisa edit sisi-sisinya. Kita bisa live edit di sini, ini dinamakan vektor, dan vektor di zoom berapa kali pun dia tetap ukurannya tetap simetris, yang artinya ini adalah vektor. Sedangkan kalau pixel itu dari gambar, pixel itu hasil dari vektor yang udah kita ekspor. Contohnya adalah ini. Nah, ini PNG, kita masukin. Nah, ini adalah vektor, jadi kita nggak bisa edit lagi. Ini udah vacuum. Cuman kalau misal mau kita edit, itu dimasukinnya kalau di Adobe pakai Photoshop. Sedangkan ini kita bisa pakai Affinity sekaligus. Ini contoh kalau misal vektor, ketika kita semakin zoom, dia makin ngeblur ujung-ujungnya. Oke. Itu beda vektor. Yang ini vektor, jadi kita bisa ngedit ujung-ujungnya, kita bisa tambah, terus yang lain-lain. Ini vektor, sedangkan yang ini pixel itu hasil ekspor kita dari vektor. Apapun gambarnya itu namanya pixel, atau biasanya disebut bitmap atau JPEG atau PNG dan lain-lain. Untuk mengedit pixel di sini juga bisa. Jadi misal kita pakai yang tadi,
kita pakai yang sebelahnya di sini, pixel persona. Nah, ini kita bisa edit. Di sini kita bisa mau edit seperti yang kita inginkan. Jangan lupa di resize dulu biar kita bisa edit. Misalnya kita mau delete seperti itu. Terus kita mau hapus. Kita mau tambah. Ini dinamakan pixel persona di menu yang ini. Misalnya kita ganti menu, ganti desainer persona, toolsnya ganti lain lagi. Seperti itu. Ini kelebihan Affinity Designer. Oke, lanjut. Di bawahnya ada konteks toolbar. Jadi ini toolbar, di bawahnya konteks toolbar. Konteks toolbar ini dipengaruhi oleh tools. Dipengaruhi oleh tools yang di samping kiri. Ya, ketika kita ganti toolsnya, artboard tool, ini berubah konteks toolbarnya. Kita ganti lagi node tool, ini berubah lagi toolbarnya. Ya, seperti itu seterusnya. Kita mau nonaktifkan, sini ada show context toolbar, kita uncheck, jadi hilang. Terus saya mau munculkan lagi show context toolbar, view, show context toolbar. Oke, lanjut. Selanjutnya yang perlu kalian tahu di sini namanya artboard. Ini artboard yang sedang aktif ini. Ketika kita nggak klik keluar, dia nggak aktif. Ketika kita ngeklik ini, itu aktif. Ketika ada panel biru ini dinamakan aktif. Oke. Kita mau tambah yang di luar ini namanya canvas. Kita mau tambah artboard, klik ini, insert artboard. Otomatis nambah. Ya, kita mau delete, tinggal klik delete aja. Atau di sini delete. Oke, selanjutnya yang sebelah kanan, kita pindah ke kanan. Ini beberapa tools tambahan yang berkaitan tentang untuk membantu kita sebagai desainer. Pertama ada color untuk membantu pemilihan warna. Yang kedua ada swatch. Swatch ini istilahnya beberapa palet warna yang bisa membantu kita untuk menentukan gradient, menentukan color, menentukan pastel, warna-warna pastel, dan lain-lain. Stroke, ini stroke adalah berkaitan tentang bagian luar. Jadi ini dinamakan kelas, misal kita bikin ya, kita bikin vektor dulu, kita kasih warna putih. Kita mau kasih pinggir-pinggirnya luar berwarna hitam, itu menggunakan stroke. Tinggal ditebalin aja. Nah, ini pinggir luarnya warna hitam. Kita mau ganti warna pinggir luarnya di sini. Klik ini dulu. Jadi ini kan ada kayak apa ya, saling bertimpalangan ya. Kita klik ini biar kita bisa ganti warnanya. Baru klik. Seperti itu. Kita mau ganti lagi ini. Nah, kalau misal mau tukar, misal kita mau fill-nya itu, ini fill, dinamakan fill ya. Sedangkan yang ini dinamakan stroke. Kita mau ganti yang fill menjadi kuning dan yang stroke berwarna putih, tinggal klik yang ini. Atau kalau shortcutnya Shift X. Gitu ya. Oke. Sebelahnya ada ini apa namanya? Kok nggak muncul di sini? Ini color picker tool. Color picker tool fungsinya untuk memudahkan kita, misal kita punya beberapa elemen yang berwarna lain. Kita pengen ini warna biru. Kita pick dulu. Nah, otomatis berubah. Kalau saya pick yang lain, ini juga berubah. Pick yang lain, ini berubah. Selama ini aktif ya. Tapi kalau nggak aktif, kita kembalikan dulu. Nggak aktif, kita pick. Jadi ini doang yang berubah. Ini kita pick, ini doang yang berubah. Ini pick, ini doang yang berubah. Selama ini nggak diklik atau selama ini nggak aktif atau yang lain yang nggak aktif. Oke, semoga memudahkan.
Terus yang kedua ada brush. Brush ini bantu desainer untuk membuat brush, atau ya brush ya, jadi kayak kuas. Di sini ada bantuannya stabilizer supaya lebih stabil. Kalau misalnya kita uncheck jadi nggak stabil. Sini ada pakai stabilizer, jadi ada bantuannya supaya lebih stabil. Kita lanjut dulu yang sebelah kanan. Nah, di bawah dulu. Di sini ada history. History sini membantu desainer, misal tadi tiba mana ya. Jadi kita tinggal klik aja. Misal pengalaman yang history itu sejarah bukan. Apa yang udah kita lakukan sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita bikin ini. Semakin kita klik bagian atas, semakin jauh yang sebelumnya. Ini juga. Ya. Tapi pastikan memori teman-teman cukup, karena ini memakan banyak memori. Gitu. Oke. Kita lihat dulu. Terus di bawah, di atasnya ada layers. Layers ini fungsinya adalah monitor utama untuk membantu desainer melihat apa aja yang ada di artboard sama di canvas, keseluruhan canvas. Nah, ketika kita bikin baru, misalnya ini ya, ini kan artboard ini yang lagi aktif nih. Kita bikin baru, muncul rectangle di dalam artboard. Misal kita bikin di luarnya di canvas, muncul rectangle di luar artboard. Gitu ya. Tapi ketika kita bikin rectangle di dalam rectangle, saya ini ya pasti keluarkan dulu. Kita bikin rectangle di dalam rectangle, dia enggak di dalam rectangle, tapi bikin baru. Kenapa? Karena artboard ini fungsinya adalah sebagai panel utama atau kanvas utama. Ini kan kanvas luar nih, kanvas luar secara keseluruhan. Sedangkan artboard ini kanvas utamanya. Jadi otomatis ketika kita bikin apapun di dalam ini, bahkan kita sebelumnya di luar terus kita tarik ke dalam, itu otomatis masuk ke dalam artboard, di bawah artboard, bagian artboard. Terus di sampingnya ada styles artboard. Nah, untuk teman-teman tahu juga, ketika kita mempunyai banyak elemen nih, nah, tanda kita mengetahui selain ini aktif atau tidak, itu adalah pertama ada tanda seperti ini, tanda apa namanya ini sebutannya ya, belit. Bukan belit. Margin, bukan margin. Apa namanya? Show tools, show grid, show color, bukan. Show grid, bukan. Oh, guides. Bukan guides juga. Boleh nanti ya, tak cariin dulu apa namanya. Lanjut dulu. Siap. Terima kasih. Nah, selain ada tanda ini, ada tanda, kita sebutannya tanda apa ya ini? Tanda biru-biru lah ya, tanda biru-biru ini yang di luar ini. Itu adalah aktif dengan ini, tanda birunya lebih tebal daripada yang lain. Kita lihat. Tapi kalau misalnya kita klik yang lain, kita bawa keluar dulu ya. Klik yang lain. Nah, aktifnya yang lain juga. Ini semuanya ini bisa di drag and out, drag out, drag in. Bahkan ini juga sama ini juga, tinggal di drag out, drag in aja. Oke, di sini ada opacity.
untuk ketika kita klik salah satu elemen, terus kita mau opacity, ini ya, opacity juga ada di sini, tapi sini lebih untuk kayak gradient gitu. Oke, lanjut dulu. Terus di sebelahnya ada overlay. Overlay ini membantu desainer untuk kalau misalnya kita ada beberapa elemen yang kita mau satukan bentuknya. Pernah lihat poster-poster overlay lah ya, bisa dilihat dulu poster-poster overlay. Terus di sini style ini misalnya kita pengen style yang sebelumnya udah ada, tinggal klik aja, jadi otomatis dia jadi style baru. Nah, misalnya kita pengen style kita sendiri, misalnya kita udah ada nih, kita bikin gradient misalnya. Nah, kita pengen style ini bisa di copy paste di semuanya. Ini tinggal kita klik dulu, klik ini, pastikan aktif. Terus ini sebelah kanan, add style category. Oh, salah. Add style from selection. Nah, jadi udah masuk nih style 30. Kita coba di sini, kita klik, jadi otomatis. Ini juga kita klik, jadi otomatis. Ini kita klik, jadi otomatis sama bentuknya. Seperti itu. Nah, bakalan add style from selection. Kalau misal seleksinya nggak diaktifkan, dia nggak muncul. Terus ada text style ini sama fungsinya dengan styles, tapi untuk teks. Misalnya kita punya teks contoh, nah kita pengen ini misalnya fontnya ini contoh, terus warnanya biru atau gradient aja nggak apa-apa biar lebih abdul. Nah, ini kita pengen bisa di copy paste di yang lain-lain juga tanpa kita harus ubah satu-satu, kan lama tuh ubah satu-satu. Nah, ini kita klik dulu teksnya yang kita pengen pilih yang sebagai stylesnya, terus habis itu klik import style. Create character style. Ini pastikan apply style to selection ya. Jadi karakternya udah sama, Amazon, fontnya udah sama juga, font text fill, terus language typografinya sama, udah oke aja. Sini ada paling bawah style, kita klik, jadi otomatis sama. Seperti itu. Terus ada efek juga. Ini beberapa efek untuk membantu desainer sebagai pixel. Sebenarnya ini fungsinya untuk pixel ya, jadi kayak kita pengen ada blurnya tapi tetap bisa kita edit sebenarnya. Inilah kelebihan dari Affinity Designer. Convert to curve. Nah, bisa kita edit walaupun bentuknya vektor. Gaussian blur. Terus di sini ada outer shadow.
yang bikin nampak ya teman-teman, bayangan di belakang. Ini diarahkan aja. Terus ada namanya, terlalu merah masih. Aku pengen outputnya ganti warna jadi biru putih supaya lebih jelas. Oke. Kita hilangkan dulu gridnya ya. Hilang. Terus tadi efek di inner shadow. Nah, inner shadow ini untuk melihat di dalamnya ada bayangan, kayak ada efek bayangannya gitu di dalam. Seperti itu. Terus contoh yang lain adalah water glow untuk nih bikin glowing di luar, inner glow untuk di dalamnya. Jadi kalau mau buat efek lighting gitu pakai glow. Terus di sini ada outline sama stroke fungsinya hampir sama, cuman beda. Kalau stroke kan di sini fungsinya untuk yang bagian vektor di luar, sedangkan di outline ini bagian luarnya dari luar. Bisa kita bikin ini outline bagian luar dari stroke, dan ini itu vektor ya, vektor. Oke. Outline. Terus ada efek 3D. Efek 3D ini membantu kayak efek-efek 3D gitu, tapi bentuknya dari depan. Bevel and emboss hampir sama, efek 3D juga, cuman sih ada bayangannya. Terus ada color overlay. Color overlay semisal kita udah punya satu style di sini, kita pengen ubah semua warnanya jadi satu warna doang, pakai color overlay, ganti warna merah. Terus kasih opacity-nya berlaku cuman untuk bagian luarnya, jadi kayak merah itu ditempelin di atasnya, warnanya itu ditempelin di atasnya gitu. Sama juga fungsinya kayak gradient overlay. Sama, kita mau ganti gradient overlay-nya di layer effect gradient, sama seperti yang lain juga. Di sini ada beberapa pengaturan efek, nanti kalian explore aja sendiri insyaallah ya, bisa insyaallah. Oke, lanjut dulu, kita delete, pinggirin dulu. Sebelahnya ada stok, jadi kalau misalnya kalian mau cari gambar-gambar gratis, di sini udah disediakan, baik itu menggunakan Unsplash, Pexels, Pixabay. Ini website ya, cuman udah di dalam Affinity. Kalian mau cari laut bahasa Arabnya apa? Laut bahasa Inggrisnya sih, gitu aja lama banget mikirnya. Oke. Ini tinggal masukin. Tinggal diseret ya. Nah, ini udah masuk. Gitu. Kalau misalnya kita mau kecilin, di sini kan ada tandanya nih. Beberapa tanda. Kalau ini tandanya scale. Kalau ini tandanya putar. Putar pun di sini juga ada putar, sebelah sini. Kalau ini tandanya kayak bikin perseginya jadi menceng-menceng gitu, semuanya juga ada. Di teks pun ini ada juga. Kita mau bikin jadi menceng, kayak gitulah pokoknya. Oke. Kita Ctrl Z dulu, Ctrl Z. Oke teman-teman,
Segitu dari saya penjelasan singkatnya untuk pengenalan tools-tools dari Affinity Designer untuk sesi pertama. Tak terasa sudah 25 menit. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk sesi pertama pengenalan Affinity Designer. Insya Allah yang kedua kita pengenalan tools lebih dalam dan pengenalan konfigurasi-konfigurasinya. Itu dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.